Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yuni Trimurwati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat. Berikut merupakan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sosok yang menginspirasi dan mendefinisikan esensi pendidikan di Indonesia, mengajarkan kepada kita makna mendalam tentang pendidikan dan pengajaran. Baginya, pendidikan bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi proses penuh makna yang membentuk karakter dan mengasah potensi siswa. Semboyan pendidikan yang diusungnya, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani, mengandung pesan mendalam. Artinya, seorang pendidik seharusnya menjadi panutan yang bijaksana, memberikan petunjuk dan bimbingan tanpa memaksakan kehendak. Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah upaya merangsang potensi alamiah siswa, memupuk rasa ingin tahu dan membimbing mereka untuk mencari jawaban dalam proses belajar. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik murid sesuai kodrat alam dan zamannya menjadi prinsip penting. Setiap murid adalah individu yang unik, memiliki potensi yang beragam. Pendidik harus memahami kodrat alam setiap murid, mendengarkan aspirasi dan memberikan ruang bagi perkembangan bakat mereka. Namun, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan harus relevan dengan tujuan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan harus relevan dengan tuntutan zaman. Pendidikan bukan hanya tentang melestarikan tradisi, tetapi juga membekali murid dengan keterampilan dan pemahaman untuk menghadapi perubahan global. Pada awalnya, saya sering merasa kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Siswa-siswa tampak kurang aktif dan terkadang terlihat bosan dengan materi yang disampaikan. Pada suatu titik, saya merasa frustasi karena upaya-upaya saya belum memberikan hasil yang diharapkan. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara membawa pemahaman baru tentang bagaimana mendekati pendidikan. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki minat dan bakat yang unik. Pemikiran ini mengingatkan saya bahwa tugas sebagai pendidik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan memahami siswa secara mendalam. Dengan memfasilitasi minat, bakat, dan gaya belajar yang beragam sesuai dengan kodrat alam dan zaman, saya mulai melihat perubahan yang luar biasa. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Siswa yang tadinya kurang aktif mulai terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka merasa dihargai dan diakui atas apa yang mereka bawa ke dalam kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan saya untuk membuka pintu bagi dialog dan diskusi yang lebih terbuka, di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang materi pembelajaran. Melalui penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelas saya menjadi lebih hidup dan penuh warna. Siswa-siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, dan semangat berkolaborasi. Saya menyaksikan bagaimana siswa-siswa dengan minat dan bakat yang beragam dapat saling belajar satu sama lain, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu saya lakukan untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan lebih baik lagi, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap cara praktik pendidikan saya. Saya perlu mengidentifikasi apakah yang telah saya lakukan memberi dampak yang baik pada siswa atau tidak. Selain itu, saya juga perlu menjalin kolaborasi yang baik antar sesama pengajar di sekolah saya maupun dengan orang tua siswa yang dapat menjadi sumber belajar bagi siswa di sekolah. Di tengah semangat pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada pendidikan inklusif, karakter, dan pengembangan potensi siswa, saya berupaya untuk merancang pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan konteks lokal, sosial, dan budaya daerah kami. Pertama, kami memulai dengan mengenal baik siswa-siswa di sekolah kami.
Untuk mengetahui minat dan bakat mereka, kami memberikan asesmen minat dan bakat siswa di awal tahun ajaran baru. Hal ini membantu kami memahami karakteristik unik setiap siswa dan mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. Saya juga mendorong partisipasi aktif dalam kelas. Dalam pembelajaran, saya sering mengadakan diskusi kelompok yang melibatkan siswa dalam berbagi ide, pendapat, dan pengalaman. Dalam hal ini, semangat Tutwuri Handayani tercermin, di mana kami sebagai pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan pemandu daripada pemberi informasi tunggal. Saya juga berusaha memadukan budaya lokal ke dalam pembelajaran. Setiap materi diajarkan dengan mengaitkannya dengan konteks lokal, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan merasa terhubung dengan pelajaran tersebut. Selain itu, kami mengadakan acara atau kegiatan yang menggali nilai-nilai budaya daerah, seperti mengadakan pagelaran seni atau lomba yang menampilkan kebudayaan daerah kami. Selanjutnya, dalam mengembangkan potensi siswa, kami memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Setiap siswa didorong untuk mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan yang sesuai dengan minat mereka, seperti kegiatan pramuka, paskibra, dan olahraga. Pendekatan ini memungkinkan siswa kami untuk tumbuh secara holistik, tidak hanya dalam aspek akademis tetapi juga dalam karakter, kreativitas, dan kepedulian sosial. Kami yakin bahwa dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dan terintegrasi dengan konteks lokal sosial budaya, kami dapat menghasilkan generasi muda yang berpotensi, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan.